Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Joel Amadius Brilian. Kita kembali lagi dalam program podcast ya. Dan saat ini dengan narasumber kita Bapak Dr. Jani Lewi MTH. Beri tepuk tangan terlebih dahulu. Ya, kita akan diskusi santai Pak dalam kesempatan saat ini. Jadi pembahasan kita seputar dengan akademisi STI Yogyakarta. Terlebih dahulu mungkin Pak Jani bisa memperkenalkan diri, rekam jejak selama di STI Yogyakarta. Pak. Oke, baik, terima kasih Mas Joel. Jadi saya berasal dari Kalimantan Utara dan sudah menjadi bagian dari STI sudah cukup lama. Jadi sejak tahun 2000 saya mengambil program S1. Kemudian setelah itu lanjut dengan program S2, yaitu program TSM pada waktu itu. Selesai pada tahun 2008, kemudian lanjut dengan program doktoral dan selesai pada tahun 2015. Nah, itu kira-kira perjalanan saya dan tidak pernah punya pengalaman di kampus yang lain. Dan semuanya saya S1, S2, S3 di Yogyakarta. Di Yogyakarta. Yes. Kemudian Pak, setelah menempuh studi sampai di S3, program doktoral, apakah Bapak memutuskan untuk lanjut mengabdi di sini mungkin dengan tugas tanggung jawab yang ada, yang dipercayakan setelah itu? Ya, setelah saya selesai doktoral, Dr. Kris Marantika pada tahun 2015 di dalam ujian disertasi, beliau langsung mengangkat saya menjadi staf dosen di sini. Dan sejak itu akhirnya saya merasa bahwa itu panggilan Tuhan. Dan akhirnya saya memutuskan sejak tahun itu untuk mengabdi di STI Yogyakarta hingga saat ini. Saat ini. Itu pada waktu itu Pak sebagai apa pada pertama kali? Pertama kali saya diangkat untuk menjadi kepala P3S pelayanan. Ya. Kemudian setelah itu diangkat menjadi kaprodi S2. Kemudian 1 tahun setelah itu menjadi wakil ketua bidang mahasiswa. Dan sekarang dipercayakan oleh Tuhan lagi menjadi wakil ketua bidang akademik. Ya. Berarti sampai sekarang ini memegang sebagai ketua bidang akademik ya, Pak, ya, atau PK1 ya. Ya. Sesuai dengan pembahasan kita Pak, jadi kita akan membahas tentang seputar akademik di STI Yogyakarta. Nah, di STI Yogyakarta sendiri Pak, kira-kira ada program apa saja nih yang disediakan tentunya sebagai proses pembentukan? Ya, di STI Yogyakarta kami menyediakan program S1, S2, dan S3. Jadi semuanya sudah terakreditasi dan itu bentuk keseriusan kita untuk menggenapi visi Indonesia 111 yang sudah Tuhan anugerahkan kepada Dr. Kris Marantika. Dan semua program studi tersebut itu berbasis teologi. Berarti memang hanya khusus teologi Pak ya? Ya, betul, khusus teologi saja. Tadi Bapak juga menyinggung tentang visi 11. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, visi 11. Ya, visi 111 itu adalah satu visi besar di mana Dr. Kris Marantika diberikan sebuah panggilan khusus oleh Tuhan untuk menjangkau Indonesia. Nah, dengan visi itu pada akhirnya STII lahir dan berbagai lembaga-lembaga lainnya seperti STII Jakarta, Medan yang ada di seluruh Nusantara, khususnya di kota-kota besar, juga termasuk UKRIM, ya, Universitas Kristen Immanuel. Nah, apa itu 111 yang menjadi tanggung jawab kita bersama? Itu dirancang di mana 111 itu adalah satu jemaat dalam satu desa yang dicapai dalam satu generasi. Jadi itu desain Dr. Kris Marantika, bagaimana gereja di Indonesia pada akhirnya betul-betul dapat mengalami perkembangan yang dahsyat. Nah, dan beliau memikirkan bahwa STII adalah salah satu instrumen Allah untuk mewujudkan visi tersebut.
Ya. Berarti visi itu sampai sekarang Ya, masih di. sampai sekarang itu yang menggerakkan kita semua. Ya. Nggih. Ya Pak, cukup menarik sejauh ini. Jadi mengenai visi satu-satu itu, dan tentunya juga di dalam setiap program tadi menjadikan visi satu-satu tadi sebagai landasan. Ya. Seperti itu ya Pak. Kita beralih ke program sarjana Pak. Ya. Oke. Sejauh ini mungkin adakah informasi Pak mengenai proses kegiatan belajar mengajar, apakah dilakukan secara onsite atau memang bisa bagi para mungkin yang ingin mendalami studi tapi berhalangan bekerja dan sebagainya, apakah ada informasi? STII menyediakan program studi pada strata 1 sarjana, yaitu khususnya bagi anak-anak muda. Kita menyediakan program studi reguler, dan juga bagi kaum awam yang mungkin pendeta atau majelis gereja di mana mereka sangat terbatas waktu untuk stay di Yogyakarta. Nah, kami menyediakan juga program studi sarjana teologi kelas malam. Nah, itu sekarang animo cukup baik. Nah, jadi itu sifatnya online, Mas Joel. Oh, gitu. Nah, jadi silakan bagi calon-calon mahasiswa, pendeta, majelis gereja, bahkan sampai jemaat biasa. Itu silakan. Kita betul-betul terbuka supaya teologi itu bukan hanya bagi segelintir orang gitu. Nah, kita mau supaya semua masyarakat Kristen di Indonesia teredukasi secara teologi sehingga pelayanan menjadi jauh lebih mantap. Ya, dan itu salah satu upaya kita untuk mempercepat capaian visi 111. Ya. Ini menarik Pak ya. Jadi memang di STTI ini bukan hanya dikhususkan bagi para hamba Tuhan tadi, bagi para akademisi, tapi memang untuk jemaat juga terbuka seperti Pak betul. Dan tentunya STTI Yogyakarta juga siap untuk itu memproses. Ya. Ini Pak, mungkin mengenai juga dengan filosofi 3S yang kita kenal, sarjana, suci, dan setia. Bagaimana dalam proses pembelajaran itu nanti bisa diterapkan? Contoh seperti ini, mungkin teori keseimbangan ya yang disampaikan oleh Dr. Chris, itu mungkin tidak hanya secara teori, tapi juga dipelengkapi secara praktis. Itu bagaimana Pak kira-kira? Oke, baik. Kita memiliki filosofi pendidikan di sini adalah keseimbangan teori dan praktek. Nah, yang dituntun dengan 3S, dan itu mahasiswa sudah terbiasa dengan istilah tersebut ya. Jadi sarjana itu adalah penekanan kepada aspek intelektualitas. Jadi seorang hamba Tuhan itu nggak hanya pintar ngomong gitu, tapi dia punya isi otak juga gitu. Jadi dari aspek kompetensi intelektual, kita betul-betul menekankan wawasan mahasiswa yang cukup kuat pada aspek teologi. Itu sebabnya S itu adalah sarjana intelektual. Yang kedua juga adalah suci. Itu berbicara mengenai karakter, kehidupan rohani, sehingga jadi hamba Tuhan itu nggak hanya punya isi otak, tetapi juga punya isi hati itu. Kemudian yang ketiga adalah setia. Setia itu berbicara mengenai aspek pelayanan. Dia harus punya skill dong. Masa hamba Tuhan kemudian lulus kemudian nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu bukan seperti itu yang dihasilkan di STTI. Nah, bagaimana cara menyeimbangkan 3S itu di dalam prakteknya? Nah, di Yogyakarta kita mendesain supaya keseimbangan teori dan praktek itu betul-betul terjaga, dan kebijakan kita adalah mahasiswa perkuliahan itu diselenggarakan baru pada hari Selasa. Itu berbeda dari kampus yang lain ya. Hari Selasa baru dimulai, kemudian berakhir di Jumat siang. Nah, itu adalah aspek intelektualnya, aspek sarjananya kita tekankan di situ. Tetapi kita juga mengambil kebijakan lain untuk mewadahi bagaimana prakteknya itu juga punya keseimbangan. Maka sejak Jumat siang, mahasiswa kita wajibkan untuk
bekerja sama dengan gereja-gereja Gereja-gereja. lokal atau mentor supaya mereka punya ruang untuk praktek pelayanan. Dan itu mulai tingkat 1 loh Mas Joel, Oh, iya. sampai lulus. Nah, bayangkan Ya, durasi ya, ya. waktu yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan mereka. Nah, jadi itu sebabnya mulai hari Jumat sampai Senin. Itu adalah praktek pelayanan di mana mahasiswa mereka ada di berbagai gereja lokal masing-masing. Jadi dengan demikian, filosofi keseimbangan teori dan praktek itu terpelihara, terjaga dengan baik. Ini benar-benar paket komplit ya Pak, kalau Yes, bisa dibilang. itu paket komplit sih, Tidak hanya memang. teori, tapi dipraksiskan Ya, dalam betul. hal pelayanan lapangan. Mengenai S2 sendiri Pak, apa kira-kira keunggulan ya bagi S2 sendiri, bagi program magister yang ada di dalam STTI Yogyakarta yang kira-kira bisa mendukung juga dalam pelayanan, tapi bahkan tidak hanya sekedar itu. Jadi kan kita tahu juga bahwa di STI ini ada 3 output ya. Ya. 3P, penginjil, pengajar, dan pengkhotbah. Nah, tentunya kan setiap masing-masing pribadi memiliki panggilan tersendiri. Ya, Nah, ya. bagaimana nanti mereka supaya tidak hanya terpatok, oh aku mungkin tidak bisa fokus ke dalam pengajar. Nah, tapi dalam program-program tadi termasuk S1, S2 itu diperlengkapi secara khusus di Ya, dalamnya. ya. Oke. Nah, di program magister Ya. untuk bisa memberikan satu aspek penawaran yang agak berbeda dari kampus-kampus yang lain. Jadi kami mendesain S2 kita itu mengusung 4 konsentrasi. Dan ini yang unik loh Oh, Mas iya, Joel. iya, iya. Sehingga program S2 kita adalah program S2 yang untuk sementara ini mungkin terbanyak ya mahasiswanya se-Indonesia loh. Wah, iya Pak. Iya. Nah, itu kenapa? Karena ada 4 konsentrasi yang kita tawarkan, sehingga setiap calon-calon mahasiswa kita punya banyak pilihan. Nah. Yang pertama, kita punya konsentrasi Biblical Studies. Biblical Studies. Ya. Apa itu Pak? Nah, Biblical Studies ini lebih fokus kepada memperlengkapi mahasiswa dengan kemampuan biblika. Ya, eksegesis, perjanjian lama, perjanjian baru, teologi, dan studi-studi tekstual. Nah, itu satu konsentrasi yang memang kita sudah kerjasama dengan beberapa seminari di luar negeri dan para pengajarnya juga kolaborasi antar dalam dan luar negeri, dan itu banyak banget mahasiswanya. Nah, itu untuk sementara ini adalah mahasiswa yang terbanyak itu di Biblical Studies ya. Yang kedua, kita juga punya konsentrasi yang disebut dengan expository preaching. Nah, ini coba perhatikan, di kampus yang lain nggak ada loh. Betul. Ya, jadi nah ini adalah satu rancangan yang menolong para lulusan kita supaya mereka dapat berkhotbah secara ekspositori. Ya, jadi pendalaman kitab suci yang betul-betul menyasar apa sih maksud si penulis awal tuh. Nah, jadi expository preaching ini juga sudah bekerja sama dengan satu kampus di Amerika, yaitu The Master Academic International. Nah, kalau saudara-saudara terbiasa melihat pengkhotbah top di Amerika, itu adalah 1 sampai 10 grade-nya, pasti dengar nama ini, Mas Joel. John MacArthur. Itu keren banget itu. Nah, jadi kita sudah kerjasama dalam 3 tahun belakangan. Jadi khusus untuk expository preaching sudah join dengan MacArthur. Ya, itu konsentrasi yang kedua. Konsentrasi yang ketiga, kita juga punya pastoral counseling. Nah, pastoral counseling ini satu konsentrasi yang juga bekerja sama dengan lembaga counseling di Amerika, yang memang badan counseling ini betul-betul sangat expert, dan mereka punya organisasi yang hampir di semua negara ada tuh. Nah, jadi kita mau supaya gereja juga diperlengkapi dengan pastoral counseling, sehingga layanan nggak hanya tentang khotbah, tentang hal-hal yang berbau pengajaran, tetapi betul-betul bisa menyentuh person to person, keluarga, dan segala macam, di mana itu juga bagian dari pelayanan kita. Nah, yang terakhir, kita juga punya konsentrasi misi and church development. Ada pelayanan misi yang dirancang untuk bagaimana sih gereja tertentu bisa menanam gereja-gereja yang lain gitu. Jadi kita punya para pakar-pakar
yang berasal dari Fuller Theological Seminary di California. Yeah. Nah, itu ada di bawah kolaborasi asuhan kerjasama itu. Nah, jadi kami betul-betul melihat animonya dari tahun ke tahun cukup tinggi. Nah, itu sebabnya kami mengundang kalau ada mungkin teman kerabat gembala sidang tertentu yang mereka mau diperlengkapi dengan 4 konsentrasi ini, kami welcome banget. Itu kira-kira Mas Joel. Sangat luas Pak ya tentunya. Ya, terima kasih Pak Jani. Jadi memang konsentrasi di S2 secara khusus ini tentunya nanti menunjang dengan 3P tadi Pak ya. Betul. Bersangkutan sekali. Kemudian Pak, kalau untuk program doktor sendiri, nah kira-kira apa yang menjadi kontribusi mereka mungkin dalam penelitian, dalam perkembangan di masyarakat, pelayanan, kira-kira mungkin bisa disampaikan. Oke, baik. Di program doktoral kita juga informasinya ini sudah terakreditasi, jadi nggak usah takut untuk mempertimbangkan program doktoral kita. Jadi silakan. Jadi para pengajar-pengajar di program doktoral kita itu sangat expert. Karena kita juga sudah bekerja sama dengan berbagai kampus dari luar negeri. Contoh seperti kita bekerja sama dengan Southern Baptist, kita bekerja sama dengan Dallas Theological Seminary, dan juga pengajar kita nggak kaleng-kaleng loh. Ada yang dari Oxford University. Nah, jadi itu program studi yang bisa kami tawarkan untuk program doktoral. Dan kita ada 3 konsentrasi. Kalau S2 tadi 4 ya, kemudian kita 3. Nah, konsentrasinya yang pertama itu adalah Biblical Studies. Itu akan belajar bahasa Ibrani, Yunani, bahkan sampai bahasa Aram. Dan itu baik sekali kalau ada calon mahasiswa yang ingin jadi dosen, jadi pengajar. Nah, STI ini salah satu STI yang paling banyak menghasilkan pengajar di semua SCT di Indonesia loh Mas Joel. Ya. Yang kedua, kita juga punya konsentrasi Christian Education dan and Leadership. Juga kerjasama dengan seminari luar negeri. Yang terakhir adalah Biblical Counseling. Ya, jadi bagi calon-calon mahasiswa yang ingin mendalami bidang tertentu dan sudah menjadi dosen, atau kalaupun pendeta atau jemaat biasa yang ingin mendalami dunia teologi, counseling, pendidikan Kristen dan segala macam, kami welcome banget. Jadi silakan mengunjungi website kami ya, STI/Yogyakarta ac.id. Nanti dicantumkan di bawah ini Pak. Yes. Siap. Ya, ini tadi seputar mengenai program-program yang ada di kampus kita, sangat terbuka ya Pak ya. Dengan berbagai wawasan, tidak hanya teori tadi, tapi praksis, dan S2 pun ada 4 konsentrasi yang memperlengkapi bagi semua saja yang terpanggil seperti itu, dan bahkan program doktor juga. Nah Pak, secara khusus apakah ada program tambahan? Ya, dalam arti mungkin seminari atau mungkin workshop yang diadakan di kampus sendiri. Jadi memang di luar dari proses belajar mengajar seperti itu Pak. Ya, untuk meningkatkan wawasan mahasiswa kita dan juga kemampuan penalaran terkait dengan berbagai isu-isu terkini yang kita tahu semua lah, yang beredar di TikTok dan media sosial segala macam. Jadi kita berusaha untuk mengcapture apa sebenarnya isu-isu yang sedang rame, sedang viral itu. Nah, maka kita melakukan diskusi-diskusi akademik, seminar-seminar, dan juga beberapa dosen kita kirim untuk menghadiri konferensi atau workshop di luar lembaga. Dengan maksud supaya kita tidak hanya memahami dinamika internal, tetapi secara global kita mampu tahu kira-kira isu apa yang sedang berkembang dan apa tanggung jawab kita sebagai insan akademik memberi jawab kepada jemaat, kepada gereja secara khusus ya. Nah, jadi itu satu hal. Hal yang lain adalah mahasiswa kita biasakan supaya berdialog atau juga ya berretorika lah. Ya karena itu memang dunia kita kan. Nah, jadi dengan adanya diskusi-diskusi seperti itu, bisa diskusi panel dan segala macam, itu menolong mahasiswa kita untuk melek teologi dan isu-isu yang sedang bergulir. Itu baik Pak, terima kasih banyak untuk penjelasannya ya. Jadi
mungkin Pak ada sedikit pesan-kesan bagi, mungkin pesan yang mendorong, memberikan semangat untuk bagi para saudara-saudara di luar sana yang mungkin sedang bergumul Pak, ya memutuskan untuk sekolah teologi secara khusus. Mungkin pesan supaya mendorong, memberikan peneguhan lah kira-kira. Oke, baik. Thank you Mas Joel. Ya, kalau lagi sedang bingung mau nyari kampus di mana, pertimbangannya banyak banget. Ada biaya, ada mutu. Ada tempat yang nyaman dan segala macam. Ya udah, nggak usah jauh-jauh, nggak usah bingung Mas Joel. Jadi Yogyakarta STTI adalah jawabannya. Jadi silakan berkunjung ke IG kami dan juga ke website. Ya, mungkin ada beberapa informasi yang belum sempurna diunggah di sana. Kami lagi sedang maintenance, khususnya untuk web ya. Jadi sedang disempurnakan, jadi dalam waktu yang dekat ini semua informasi yang diperlukan sudah kami upload di sana. Jadi kami mengundang untuk semua hamba-hamba Tuhan atau calon-calon mahasiswa baru, adik-adik yang baru lulus dari SMA nih ya. Jadi kami mengundang untuk hadir di Yogyakarta. Kami beri diskon, kami beri courting, kami beri beasiswa. Mulai dari 0 sampai 100%. Ya, jadi semua tersedia untuk program S1 yang paling banyak, kemudian program S2. Jadi tunggu apa lagi? Ini waktunya ambil keputusan cepat. Kontak kami, hubungi kami di website dan kontak person yang siap melayani saudara. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak. Jadi bagi semua, jika mungkin ada pertanyaan atau informasi yang masih ingin didapatkan, bisa mengunjungi website tadi Pak ya. Dan juga Instagram mungkin bisa langsung menanyakan di Instagram STTI Yogyakarta. Baik, terima kasih banyak Pak Jani untuk perbincangan singkat dan santai saat ini. Dan semoga ya kita berdoa bersama-sama Pak, supaya banyak orang yang boleh diperlengkapi bersama kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.